هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ahyari wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Sepertinya cuaca di luar agak mendung atau mendung ya. Tapi di rumah lumayan terang kayak gitu ya. Tapi kayaknya mendung, tapi di rumah terang. Gimana ya? Semoga teman-teman semuanya oleh Allah selalu dikaruniai iman, takwa, sehat, akal hati dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai di Jumat yang kedua dari bulan Sa'ban 1447 Hijriah, dan di Jumat yang kedua materi kita adalah di sini ada kebaikan kayak gitu. Nah, kisah yang akan kita ambil hari ini adalah masih dari bukunya Syekh Mahmud Al-Misri. Kali ini kayak gitu ya, diambil dari buku beliau versi terjemahan ya teman-teman, di halaman 123, ada halaman 123 kayak gitu ya. Judulnya Selamat dalam Situasi Genting kayak gitu. Tapi ini saya ambil judul beda sebagaimana tadi yang saya infokan ya. Saya ambil judulnya Selamat dari Neraka Jahanam kayak gitu. Kenapa kok judulnya saya ganti Selamat dari Neraka Jahanam? Nanti teman-teman akan tahu, karena kata ini saya ambil dari, sebagiannya saya ambil dari apa yang tertera di kisah ini kayak gitu ya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bareng-bareng. Teman-teman rahimakumullah, dikisahkan di sini di halaman 123 dari bukunya Syekh Mahmud Al-Misri versi terjemahan ya. Semua ada saatnya kayak gitu ya. Dikisahkan bahwa salah seorang jamaah masjid tempat tinggal saya bercerita. Di sini wallahu a'lam ya teman-teman ya. Saya di sini apakah Syekh Mahmud Al-Misri sendiri kayak gitu ataukah yang lainnya kayak itu. Saya memahaminya kan saya salah seorang jamaah masjid tempat tinggal saya bercerita kayak gitu ya. Karena ini kan buku karangan dari Syekh Mahmud Al-Misri. Jadi saya di sini bisa jadi adalah Syekh Mahmud Al-Misri sendiri kayak gitu ya. Salah seorang jamaah masjid tempat tinggal saya bercerita, ia bersumpah demi Allah bahwa ia mendengar kisah ini dari seseorang yang mengalami peristiwa ini. Seorang pemuda yang telah bertaubat, pemuda itu berkata. Jadi dari sini kisahnya itu, kalau saya yang dimaksud cerita ini adalah Syekh Mahmud Al-Misri, berarti beliau itu mendapat cerita dari salah seorang jamaah masjid tempat beliau tinggal kayak gitu. Nah, jamaah ini menceritakan seorang pemuda yang telah bertaubat kayak gitu. Nah, apa yang diceritakan, bagaimana kisahnya kayak gitu ya. Jadi pemuda itu bercerita, pemuda itu berkata kayak gitu. Allah telah menolong dan menyelamatkan saya dari neraka. Nah, ini ya teman-teman yang saya bilang bahwa nanti tahu kenapa saya judulnya kok saya ganti dengan Selamat dari Neraka Jahanam gitu ya. Jadi pemuda itu cerita, Allah telah menolong dan menyelamatkan saya dari neraka. Padahal sebelumnya jarak antara saya dan neraka itu hanya tinggal 1 hasta. 1 hasta itu dari sikul tangan kita sampai ke ujung jari itu 1 hasta kayak gitu ya. Yang bisa ditekuk ini loh teman-teman. Terus kemudian
eh kami berteman 3 orang kayak gitu. Jadi si pemuda ini punya teman berteman bertiga kayak gitu ya. Kami bersama-sama dalam perbuatan maksiat. Nah, naudzubillah ya. 2 orang teman saya melakukan perjalanan setiap tahun ke suatu negara. Masya Allah, berarti ini termasuk eh, tajir ya, banyak uang tuh. Kenapa? Karena perjalanannya itu ke suatu negara, bukan ke suatu provinsi, suatu kabupaten, suatu wilayah tertentu, tapi berarti antar negara. Berarti kan ya kalau nggak punya uang banyak, apa mungkin tiap tahun bisa kemudian wisata sampai ke luar negeri kayak gitu. Jadi bisa diprediksi ini banyak uangnya kayak gitu. Di sana mereka melakukan semua perbuatan dosa, dari minum khamr, zina, judi, dan lain sebagainya. Insya Allah ya. Jadi 2 temannya tadi itu ternyata tiap tahun melakukan perjalanan ke suatu negara, dan di sana ternyata mereka melakukan perbuatan dosa kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, tahun ini ketika dia bercerita itu, dia itu mengajak si pemuda tadi itu, mengajak saya gitu, pemuda tadi itu untuk melakukan perjalanan bersama 2 teman mereka tadi itu. 2 temannya itu menceritakan kisah-kisah indah seputar perjalanan dosa tersebut. Nah, gimana rasanya teman-teman kalau punya teman cerita tentang dosa dan teman-teman diajak untuk melakukan perjalanan juga dalam rangka untuk melakukan dosa. Kira-kira teman-teman mau, apakah enggak? Ataukah terbawa hanyut juga dengan cerita yang menggiurkan dari kemaksiatan itu, sebagaimana si pemuda ini kan dia akhirnya mau ikut juga tahun itu ya. Mereka tahun ini kami putuskan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil agar mudah bergerak dan lebih leluasa untuk melakukan dosa. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya, berarti benar-benar diniatin rekreasinya itu dalam rangka untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa kayak gitu. Nah, waktu berjalan akhirnya kami pun memulai perjalanan. Kami lewati beberapa kilometer dalam waktu yang relatif singkat. Ya, saya duduk di kursi belakang, sedangkan 2 teman saya duduk di kursi depan. Tiba-tiba tatapan mata saya tertuju pada rambu-rambu yang menjelaskan jarak antar kota tertulis. Coba teman-teman, apa yang tertulis yang dibaca oleh si pemuda ini? Ternyata yang tertulis 150 km menuju neraka jahanam. Nah, inilah teman-teman, jadi kata neraka jahanam, kalau tadi di judul aslinya itu selamat dalam situasi genting, saya ganti selamat dari neraka jahanam. Itu ya saya ngambil kata neraka jahanam itu dari kisah ini sendiri kayak gitu. Jadi si pemuda ini tuh melihat ada rambu-rambu yang menjelaskan jarak antar kota. Tapi tertulis di situ itu 100 km, 150 km menuju neraka jahanam. Ya Allah, sang pemuda itu pun langsung melompat dari tempat duduknya. Kaget teman-teman, coba kalau teman-teman ada rambu-rambu, tapi bunyinya kok begitu. Pasti kan ya kaget, ini bener nggak? Karena setahu saya nggak ada kan rambu-rambu yang bunyinya begitu itu. Jadi itu si pemuda itu langsung melompat dan kemudian berkata kepada 2 temannya kayak itu, apa kamu berdua tidak membaca? Mereka berdua bertanya, membaca apa? Kayak itu. Saya menjawab, pemuda itu menjawab, ada rambu-rambu bertuliskan 150 km menuju neraka jahanam. Mereka berdua, temannya yang berdua tadi itu berkata, kamu lelah, butuh istirahat. Ternyata teman-teman, mereka berdua itu tidak melihat loh tulisan itu. Ya, malah mereka berdua itu berkata kepada si pemuda tadi itu, mengatakan bahwa itu hanyalah ilusinasimu aja kayak itu. Jadi dibikin hayalan aja kayak gitu loh. Masya Allah ya teman-teman, ini ada apa ya kira-kira kayak gitu. Kenapa di antara mereka bertiga hanya ada 1 teman, 1 pemuda yang ditunjukkan rambu-rambu yang bertuliskan bahwasanya 150 km lagi menuju neraka jahanam kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, si pemuda itu pun hanya terdiam. Dia juga mikir, kenapa kok hanya aku, mungkin gitu ya, yang bisa melihat dan membaca
rambu-rambu itu yang bertuliskan menyeramkan kayak gitu ya. Ibaratnya kayak hanya petunjuk apakah mau ada kecelakaan kah atau apa. Dia kan akhirnya mikir-mikir kayak gitu. Kenapa kok 150 meter menuju neraka jahanam kayak gitu. Nah akhirnya si pemuda ini tetap dalam mobil itu teman-teman ya. Tapi kemudian teman-teman setelah 50 km perjalanan muncul rambu-rambu kedua. Allah ingin menyelamatkan saya, dia bercerita. Rambu-rambu itu bertuliskan kembali 100 km menuju neraka jahanam. Allah. Jadi ini yang melihat itu juga dia sendiri. Dua temannya itu nggak melihat teman-teman. Tulisan rambu-rambu 100 km menuju neraka jahanam kayak gitu. Nah, akhirnya si pemuda ini segera berusaha meyakinkan dua temannya tadi itu agar segera kembali dan bertobat kepada Allah. Tadi kan mereka niatannya keluar itu untuk apa? Untuk berbuat dosa, untuk bersenang-senang, untuk bermaksiat kepada Allah. Dan ini satu pemuda itu diberi petunjuk oleh Allah. Mulai dari 150 km menuju neraka jahanam. Kemudian setelah 50 km ditempuh, didapati rambu-rambu lagi berbunyi 100 km menuju neraka jahanam lagi. Ya itu. Jadi pemuda ini segera menasihati temannya untuk pulang dan bertobat kepada Allah kayak gitu. Dia memberitahukan bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Nah, teman-teman, ternyata apa? Ternyata dua temannya tadi itu tidak menghiraukan ucapan si pemuda ini kayak itu. Lantas, apakah pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemuda ini? Akhirnya teman-teman, dia memutuskan untuk turun dari mobil dan kembali ke rumah. Akhirnya dia memutuskan berhenti, tidak ikut dua temannya tadi itu, dan dia pilih pulang ke rumah kayak gitu. Akhirnya dua temannya pun juga nggak bisa memaksa. Gimana mau maksa? Dia memilih untuk turun. Akhirnya ya diturunkan saja kayak gitu ya. Ya Allah teman-teman. Kemudian akhirnya ya kira-kira ya apa yang telah terjadi berikutnya itu ya. Mereka melanjutkan perjalanannya teman-teman. Yang dua temannya tadi itu. Saat itu sudah jam 3 malam kayak gitu. Sedangkan si pemuda itu menunggu lama di tepi jalan karena dia harus menunggu kendaraan lewat untuk bisa kemudian menghantarkan dia ke rumahnya kayak gitu ya. Hampir 1 jam lamanya si pemuda ini nungguin adanya lewat kendaraan yang lewat kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia melihat, si pemuda tadi itu melihat ada truk yang lewat. Dan dia bersyukur, kenapa? Karena sopir itu menghentikan truknya dan bersedia membawa dia kayak itu. Nah, ketika si pemuda tadi itu menaiki truk tadi itu, ia tidak berbicara. Akan tapi dia si sopir truk ya ini. Si sopir truk itu tidak berbicara apa-apa, tapi si sopir truk itu hanya berbicara apa teman-teman yang didengar oleh si pemuda itu. Dia hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu terus diulang-ulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun berkali-kali ya, terus mengulang. Enggak dijelaskan di buku ini berapa kali dia mengulang, cuma diteraskan terus mengulang kayak gitu. Akhirnya si pemuda ini bertanya-tanya, kenapa si sopir truk ini kok mengucapkan kalimat istirja ini kayak gitu. Kemudian akhirnya si pemuda itu bertanya, ada apa kayak gitu. Kemudian si sopir truk itu menceritakan, ada mobil tabrakan dan terbakar. Semua yang ada di mobil itu mati. Saya berusaha membantu, akan tetapi api telah membakar 2 orang yang berada di mobil itu. Hati si pemuda ini langsung terkejut, kaget gitu. Dia langsung mikirin 2 temannya tadi itu kayak gitu. Kemudian dia langsung bertanya, apa warna mobilnya? Apa warna mobil itu? Kayak gitu. Kemudian si sopir truk itu menceritakan, mobil itu adalah saya bertanya, apa warna mobil itu?
Teman-teman, di sini nggak diterangkan apa jawaban dari si supir truk itu. Cuma kemudian secara ringkas diterangkan bahwasanya ternyata mobil itu adalah mobil kedua temanku, kayak gitu. Maka si pemuda ini pun langsung menangis bersyukur kepada Allah karena dengan kemuliaan dan rahmatnya Allah ia telah menyelamatkan dari tadi itu rambu-rambu yang dia lihat mulai dari 150 km menuju neraka jahanam. Kemudian setelah menempuh 50 km berikutnya ketemu rambu-rambu yang berbunyi 100 km menuju neraka jahanam, dan dia bisa membaca petunjuk itu dari Allah. Akhirnya dia memilih turun dan tidak mengikuti dua temannya yang berniat bepergian dalam rangka melakukan kemaksiatan. Dan ternyata benar teman-teman, dua temannya kecelakaan dan wafat, dan mungkin itulah petunjuk dari Allah. 150 km, 100 km menuju neraka jahanam, kayak itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terlindung dari kondisi yang mengabaikan petunjuk yang sudah sangat jelas sepertinya teman-teman ya, sehingga tidak mengalami su'ul khatimah di akhir hayat kita, kayak gitu. Kemudian di akhir cerita ini teman-teman, pemuda itu menuliskan, oleh sebab itu saya katakan kepada para pemuda, kembalilah kepada jalan Tuhanmu dan bertobatlah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami dan jadikanlah akhir hidup kami dalam husnul khotimah. Amin. Dan akhirnya sampai di sini teman-teman ceritanya. Kemudian kebaikan apa yang bisa kita petik dari kisah ini, itu yang akan kita bahas berikutnya. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan pertama yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu ada petunjuk untuk hati-hati dalam berteman, kayak gitu. Ada hadis dari Rasulullah SAW, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim ya. Maksudnya dalam hadis sahihnya Muslim, kayak gitu. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang solih dan orang yang jahat seperti orang yang bergaul dengan orang yang membawa minyak kasturi dan orang yang meniup api. Orang yang membawa minyak kasturi mungkin memberi minyak kepadamu atau membeli minyak kepadanya, paling tidak kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan orang yang meniup api, mungkin ia akan membakar kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman rahimakumullah, di hadis ini Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk kepada kita untuk berhati-hati dalam berteman, baik dalam memilih teman maupun saat berteman, kayak gitu. Jadi ketika berteman dengan orang yang soleh kayak gitu, diibaratkan seperti bergaul dengan orang yang membawa minyak kasturi. Ya, kalau kita bergaul sama orang yang membawa minyak kasturi, diibaratkan di sini oleh Rasulullah paling tidak ya mendapatkan bau harumnya, kayak gitu ya. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau teman soleh itu kan akan mengajak kepada yang soleh, kayak gitu, tidak akan mengajak kepada yang maksiat, kayak gitu. Maka kemudian ketika kita itu mau berbuat jahat, adanya teman yang soleh itu akan mengingatkan sehingga kita tidak jadi berbuat maksiat. Ketika kita ingin berbuat dosa, ada teman yang soleh itu mengingatkan untuk kemudian tidak berbuat dosa, kayak gitu. Dan kalau pengibaratan bergaul dengan teman yang jahat kayak gitu, itu seperti orang yang meniup api, kayak gitu. Kalau kemudian kainnya itu tidak membakar kainmu atau kemudian mendapatkan bau tidak enak dari asap api, kayak gitu. Artinya apa? Teman yang jahat itu bisa menyalurkan kejahatannya, kayak gitu. Kalau kemudian kita tidak berhati-hati, tidak berani melawan, kayak gitu. Contohnya di kisah tadi itu, di awal si pemuda ini ketika diajak untuk kemudian bepergian dalam rangka berbuat dosa dan maksiat, dia terpikat gitu. Kenapa? Karena ceritanya itu kan mungkin menarik, kayak gitu ya. Happy-happy lah bermaksiat, kayak gitu. Akhirnya dia terbawa, kayak gitu. Tapi ternyata di tengah perjalanan kayak gitu, dia bisa memilih, oh ini ada petunjuk dari Allah, sedangkan temannya ini nggak benar, kayak gitu. Jadi
Itu teman-teman ya, perumpamaan dalam berteman. Jadi teman yang baik itu bukan teman yang selalu membenarkan perbuatan kita. Tapi teman yang baik itu adalah teman yang bisa menjadikan kita benar, itu. Ketika kita salah, kita diluruskan sehingga benar. Ketika kita benar, kita didukung, tidak kemudian dijatuhkan kayak gitu. Nah, itu kebaikan pertama yang bisa dipetik. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan kedua yang bisa dipetik adalah jangan menunda bertaubat kayak gitu. Dari kisah tadi itu kan si pemuda tadi mengingatkan dua temannya ketika melihat rambu 150 kilometer menuju neraka jahanam, itu diajak untuk bertobat dan tidak melanjutkan perjalanan kayak gitu. Tapi temannya tetap kayak itu melanjutkan perjalanannya hingga sampai kemudian bertemu rambu yang kedua 100 km menuju neraka jahanam. Temannya yang dua itu tetap tidak mau bertobat dan tidak mau kembali pulang ke rumah, tidak melanjutkan perjalanannya dalam rangka berbuat dosa tadi itu. Dari situ teman-teman, kebaikan yang bisa dipetik apa? Jangan menunda bertaubat kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 17. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 17 dari Quran surah An-Nisa itu Allah itu menerangkan innamat taubatu, innama, ya saya masih ingat innama. Saya ingat pelajaran waktu itu ya, pelajaran nahwu kayak gitu. Innama, ketika inna itu ketemu ma kayak gitu ya, itu menjadikan isim setelah innama itu tidak nasab kayak gitu, jadi rofa seperti di situ, atau batu tidak atau bata. Kenapa? Karena ada ma. Saya kalau kita ngikutin pelajaran itu kan biasanya pasti ada yang nancep banget gitu, ada yang hilang juga ada yang sedikit ingat juga ada. Nah kebetulan ini saya ingat gara-gara ada makafah itu pasti ingat aku tuh, diterangkan gitu katanya emaknya itu apa, saya salah dengar ya, kayaknya nggak salah dengar deh. Itu menjadikan isim setelah inna itu karena ada mahnya di rofa kayak gitu. Sesungguhnya taubat alallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala itu lilladzi, bagi orang-orang yang maluna su, yang mereka itu beramal buruk kayak itu. Bahkan di terjemahan ini termasuk terjemahan maknawiyah ya teman-teman ya, bukan harfiah. Itu di situ ada tambah diperjelas dengan hanya pantas kayak itu bagi mereka yang bijahalatin ya, karena kebodohan, karena tidak ngerti, tidak punya ilmu kayak gitu. Jadi kalau seperti itu tuh ibaratnya kalau dibuat mafhum kebaliknya, pemahaman kebaliknya itu, kalau orang-orang ngerti ilmu itu harusnya nggak berbuat kayak gitu teman-teman, nggak berbuat buruk kayak gitu kalau tahu ilmunya ya. Kenapa? Karena di sini Allah menjelaskan taubat itu baik kepada Allah itu bagi orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan gitu. Berarti kan kalau dibuat mafhum kebaliknya, pemahaman kebaliknya, berarti kalau orang yang berilmu harusnya nggak berbuat keburukan kayak gitu. Summa yatubu, kemudian mereka segera bertaubat min qaribin, dalam waktu dekat, maksudnya segera bertaubat kayak gitu. Faulaika, maka mereka itu yatubullahu alaihim, Allah menerima taubat atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, maha bijaksana kayak gitu. Itu teman-teman, dari di ayat ini tuh artinya itu seharusnya bertobat, berbuat keliru itu bagi orang-orang yang pantasnya itu sih nggak ngerti ilmu gitu loh. Jadi kalau kita ngerti ilmu itu harusnya bisa nggak bertobat, nggak berbuat kayak gitu. Cuma ya kadang namanya manusia ya teman-teman, ya kadang ada salah, tempatnya lupa. Pasti kita juga akan melakukan dosa di suatu saat
pasti kayak gitu tuh sudah bisa dipastikan. Tapi kemudian kita harus segera bertobat. Kenapa kok harus bersegera tobat dan tidak menundanya? Karena Allah menerangkan di ayat berikutnya, di ayat 18. Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, rahimakumullah, di ayat ini Allah itu menegaskan gitu. Jadi tobat itu dan tidaklah tobat itu lilladzina, bagi orang-orang ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Maksudnya itu tidaklah diterima gitu loh, tidaklah diterima tobat itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu melakukan kejahatan hingga jika hadir atau datang ahadahumul mautu, ya, kematian kepada salah satu di antara mereka. Qala, kemudian ia berkata, ini tuh betul anak, kayak gitu, sungguh aku bertobat sekarang, kayak gitu. Jadi yang pertama maknanya apa teman-teman? Kalau sudah ajal itu datang kemudian baru bilang tobat, ibaratnya sudah sakaratul maut kayak gitu ya, sudah nazak kayak gitu tuh, baru kemudian tobat, maka oleh Allah gak diterima lagi tobatnya itu, kayak gitu. Contohnya misalkan kayak Fir'aun tuh ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu kan dia baru mengakui kebenaran Tuhannya Musa kayak itu. Tapi itu sudah terlambat kayak itu, gak diterima oleh Allah kayak itu. Jadi ini gak boleh menunda. Jadi kalau kita sekarang sehat, sangat sadar melakukan maksiat, sudah tahu kalau maksiat dosa, ya segera berhenti, jangan ditunda. Nanti kalau tiba-tiba sakaratul maut datang, tobat sudah terlambat kayak gitu, nggak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, kondisi kedua yang kemudian tidak diterima tobatnya itu apa? Walalladzi, dan juga diterima bagi orang-orang yang yamutuna, yang mereka itu meninggal, wahum, dan mereka kufar, dalam kondisi kafir kayak gitu. Di orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi kafir, ya gimana mereka diterima tobatnya? Mereka meninggal aja dalam kondisi kafir kayak gitu ya. Jadi sudah nggak ada tobat lagi. Nah, tempatnya berarti ya jahanam kayak gitu. Jadi itu teman-teman, dan di akhir ayat itu ulaika mereka itu a'tadna lahum, kami menyiapkan bagi mereka itu adzaban alima, azab yang pedih kayak gitu. Jadi itu teman-teman, dari kisah tadi itu ketika dua temannya tadi kan menunda bertobat, mereka masih mengira akan bisa menikmati kemaksiatan di periode berikutnya di tahun itu kayak gitu ya. Ternyata oleh Allah sudah diberikan kecelakaan dan akhirnya mereka meninggal. Ya, kalau mereka yang meninggal bisa diprediksi meninggalnya mereka dalam kondisi su'ul khotimah kan kayak gitu. Jadi naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang demikian itu kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan ketiga yang bisa kita petik dari kisah ini keluar dari konteks dunia maksudnya teman-teman. Maksudnya ini waktu nanti di akhirat kayak gitu. Jadi kita perluas kayak gitu kebaikan yang bisa dipetik terkait dengan pertemanan kayak gitu ya. Bahwasanya kebaikan yang ketiga yang bisa kita petik adalah penyesalan di akhirat ketika salah dalam berteman kayak gitu. Jadi dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Teman-teman rahimakumullah, ayat ini menerangkan ya, teman-teman karib kayak gitu, yauma idin, pada hari nanti, pada hari yaumul hisab kayak gitu ya.
ketika sudah terjadi peristiwa besar yaitu kiamat kayak gitu, ba'duhum sebagian mereka liba'din kepada sebagian yang lain itu mereka akan menjadi musuhnya kayak gitu. Ilal muttaqin kecuali mereka yang bertakwa ya. Jadi teman-teman nanti itu kalau sudah di yaumul hisab itu tidak ada lagi kenapa dikatakan sebagai musuh kayak gitu ya. Jadi artinya itu mereka akan saling menyesal kenapa dulu mengikutin ajakan kamu untuk berbuat maksiat kayak gitu. Gara-gara kamu kondisinya jadi begini di yaumul hisab. Akhirnya kondisinya harus menikmati neraka dulu atau apa. Jadi nanti tuh semuanya itu akan saling ibaratnya itu kayak menyalahkan kayak gitu dah. Ini coba saya bagikan ayat yang mungkin bisa lebih memperjelas apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman ya. Teman-teman rahimakumullah, nah ini ayat yang saya sebutkan tadi itu yang maksudnya memperjelas bahwasanya nanti tuh di akhirat itu mereka yang kemudian berteman dengan teman-teman yang mengajak kemaksiatan, berbuat dosa itu mereka akan saling menyesali perbuatannya, terus kemudian nyesel kayak gitu. Kenapa dulu menjadikan dia sebagai teman akrabnya kayak gitu, ngikutin ajakannya. Jadi malah bermusuhan kayak gitu karena mereka saling nyesel lah kayak gitu. Yaitu dalam Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29 itu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman rahimakumullah, ini dalam asbabun nuzul ya. Ini terkait dengan kisahnya Ubay bin Khalaf sama Uqbah bin Mu'its kayak gitu. Jadi kalau dalam tafsir Jalalain versi terjemahan yang saya baca gitu ya, itu tuh diterangkan bahwasanya Uqbah bin Mu'its ini dia itu telah bersahadat kayak gitu. Terus kemudian dia itu murtad. Kenapa? Karena dia ingin mengambil hatinya Ubay bin Khalaf kayak gitu. Tapi ini dalam sebab nuzul itu nggak diterangkan begitu ya. Kalau di sebab nuzul yang saya baca, Ubay ini mau menemui Rasulullah, kemudian dihadang oleh Utbah bin Mu'its kayak gitu. Jadi mereka berdua ini berteman kayak gitu loh teman-teman. Jadi di ayat itu tuh tadi artinya ayat 27 itu artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim mengikit dua jarinya, menyesali perbuatannya secara berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul kayak itu. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku kayak itu. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia kayak itu. Jadi teman-teman rahimakumullah, ini maksudnya saya ingin memperkuat aja tadi dari penjelasan saya bahwa nanti tuh teman-teman akrab pun saat hari di yaumul hisab kayak itu tuh bisa menjadi musuh gitu loh, satu sama yang lainnya, saling menyesali dulu ketika menjadikan teman yang mengajak kemaksiatan itu sebagai temannya, akhirnya mereka bersama-sama dalam kemaksiatan kayak gitu. Nah, dan insya Allah ini teman-teman 3 kebaikan yang bisa kita petik dari kisah selamat dari neraka jahanam ini. Dan dari sini semoga kita semuanya oleh Allah dikaruniai teman-teman, saudara-saudara, kerabat-kerabat yang soleh-solehah semuanya, sehingga kita pun terciprati dengan bau soleh-solehah dan kita bisa menjadi orang yang soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.